Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu. Pak Prabowo yang terhormat, tolong ya Pak, menterinya segera direshuffle Pak. Gimana gak direshuffle? Lihat nih Pak, masa kerjanya kayak gini Pak? Aduh. Kemenham mengusulkan adanya penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Kemenham menjadi penjaminnya. Shalom teman-teman, pada video kali ini kita akan mereaction video TikTok terkait Bapak Kemenham dalam menanggapi tentang 7 tersangka dalam kasus perusakan rumah atau villa dan juga pembubaran retreat rohani yang kita sudah tahu viral beberapa hari yang sudah berlalu tanggal 27, dan tersangkanya kan sudah ditahan nih. Tapi justru Bapak Kemenham ini dia seolah-olah memberikan pembelaan. Dia meminta penangguhan penahanan 7 tersangka tersebut. Nah, oke teman-teman, nanti kita akan memberikan pendapat kita dan kita mendengarkan dulu video-video dari TikTok yang akan kita saksikan. Ada 3 video, mari kita saksikan dulu. Klarifikasi ya guys, yang lagi rame soal Kementerian HAM mau jadi penjamin penangguhan penahanan, ini baru wacana ya guys. Kemenham baru usul, belum dilakukan. Sampai pagi ini, para pelaku perusakan retret masih ditahan di Polres Sukabumi. Saya nggak tahu kenapa Kemenham sampai memberi usulan yang dungu seperti itu. Mungkin staf susnya salah sarapan. Harusnya makan roti sama telur, pagi-pagi dia makan sempak rombeng. Makanya usulannya agak error. Masa Kementerian HAM jadi penjamin bagi pelanggar HAM? Apa nggak dungu itu? Dan asal teman-teman tahu, blunder ini sudah memicu kemarahan dari pejabat-pejabat lain. Salah satunya anggota DPR RI dari Golkar yang mengecam keras usulan Kemenham ini. Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono juga sudah tegaskan bahwa para pelaku harus dihukum berat. Jadi pemerintah tidak satu suara dengan Kemenham ya guys. Kita akan lawan wacana penangguhan penahanan para pelaku ini. Pelaku mau dibebaskan. Tidak semudah itu, Ferguson. Pak Prabowo yang terhormat, tolong ya Pak, menterinya segera direshuffle Pak. Gimana gak direshuffle? Lihat nih Pak, masa kerjanya kayak gini Pak? Aduh. Bayangkan loh Pak, Menteri HAM melindungi pelanggar HAM. Komnas HAM sampai KPAI juga gak mau bertindak. Kerjanya cuma mengkritisi Kang Deddy aja terus. Ini gak pernah diurus. Kalau bisa yang lain juga diurus nih Pak. Nih terutama. Nih yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Barusan saya selesai pulang dari daerah Jatikarya, di mana bersama dengan masyarakat di sana terkait dengan sengketa sebidang tanah, masyarakat dengan Mabes TNI yang tidak perlu saya bahas dalam statement saya ini, sebab saya akan membahas terkait dengan apa yang saya dengar yang membuat saya kaget, yaitu Kemenham usulkan penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Ada gambarnya ini. Dan ada saya baca ini, penangguhan penahanan, penguatan bersama seluruh unsur Forkompimda Kabupaten Sukabumi dan tokoh lintas agama di Pendopo Sukabumi, Kamis 3 bulan 7 2025. Hal tersebut menyikapi kejadian pembubaran retreat siswa Kristen di Cibahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemenham mengusulkan adanya penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Kemenham menjadi penjaminnya. Hal ini disampaikan oleh staf sus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, dalam konferensi pers di Pendopo, Sukabumi, Jawa Barat. Tribunnews.com. Tidak saya halang-halangi dan tidak boleh ditunda sebuah perdamaian. Perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah teks Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam sebuah adanya gerakan yang tidak kunjung selesai, gerakan yang diduga intoleran,
Sehingga saya merasa bahwa pasal-pasal yang dibuat tidaklah pantas hanya pasal pengrusakan. Hanya delik aduan. Di situ diduga ada penistaan agama. Karena jelas-jelas di video yang tadi saya dengar, diputar oleh asisten saya, ada sekelompok orang rame-rame naik ke atas, diambilnya salib, dipatahkan, diinjak-injak. Diduga pasal penistaan agama masuk. Yang keberatan bukan hanya yang punya tempat, tapi umat Kristiani secara seluruh dunia, terutama Indonesia. Keberatan bukan berarti kita tidak menerima anjuran perdamaian. Tapi Kemenham, Thomas di dalam Alkitab, dialah murid Tuhan Yesus yang belakangan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika pintu rumah tertutup rapat-rapat, setelah Yesus bangkit dari kematian, ini bagi orang Kristen. Apa yang saya ucapkan ini untuk orang Kristen. Ini statement yang masalah Thomas ini untuk Kristen. Ini Kristen. Ini Kristen. Ya, itu Kristen. Ya, yang saya ucapkan ini untuk narasi untuk umat Kristen. Thomas adalah seorang murid Yesus yang dia belakangan tidak percaya dia sejak awal Yesus bangkit. Dia berkata, apabila tidak kulihat dengan mataku sendiri, tidak kulihat dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak percaya. Saat pintu rumah semua ditutup, tiba-tiba Yesus Kristus datang, menampakkan dirinya dan berkata, Thomas, cucukkan jarimu ke tanganku. Saya kebetulan agama Kristen. Saya dalam menyampaikan narasi ini sebagai seorang yang beragama Kristen, untuk yang saya sampaikan terkait dengan naratif Kristen, itu saya sampaikan khusus untuk mereka yang mendengar bagi yang Kristen. Tetapi yang saya sampaikan dalam konteks nasional, berlaku untuk semua. Supaya jangan salah paham. Apabila dari sebuah kebenaran yang saya sampaikan untuk yang Kristen, ya, terkait dengan nama Thomas tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya percaya karena dia melihat keajaiban. Hari ini saya tetap mengatakan, Kementerian Hak Asasi Manusia dalam sebuah judul berita, Kemenham usulkan penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Adendumnya harus ada. Ya, adendum itu adalah sebuah kesepakatan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dan yang punya wibawa dalam sebuah satuan dari apa yang disepakati di awal. Dia punya kekuatan tersendiri. Itu maksudnya. Jadi saya tetap mengimbau kepada Indonesia, intoleran harus diusir dari Indonesia ini. Advokat sudah banyak menangani perkara-perkara, tetapi terkait dengan perkara intoleran, belum sangat banyak advokat menanganinya. Karena selalu terkait intoleran, sangat jarang itu lanjut ke pengadilan di kalangan agama tertentu. Saya tidak sebutkan agama apa ya, agama tertentu. Tapi untuk yang agama Kristen, nih, Ferdinand Huta Hayan, lanjut, silakan, biar dia punya efek jerah, ya. Untuk Ahok, Cahaya Purnama, gubernur, pekerjaannya, lanjut, silakan dilanjutkan, biar ada efek jerah. Kita nggak ada membela-bela, ya. KC, ya, secara sah dan meyakinkan, kata majelis hakim, lanjut, biarkan. Biar ada efek jerak. Tapi yang berkeadilanlah Indonesia ini. Saya menyampaikannya sebagai seorang ketua umum dari relawan pengawal merah putih, yang dimana Nasrani agama saya, yang pesan naratif tentang Thomas terkait dengan kitab suci Kristen, itu untuk yang Kristen. Tetapi yang terkait dengan penegakan hukum, ini untuk semua kita, termasuk kepada saya. Mari sama-sama kita melihat
bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara hukum. Hukum sebagai panglima, hukum sebagai panglima, hukum yang berdaulat, hukum yang berkuasa. Tidak ada boleh orang timbang pilih dalam melihat perkara hukum terkait dengan diduga adanya penistaan agama. Seharusnya dibuatkan di situ pasal penistaan agama. Tapi ya sudah ada itikat baik dari pemerintah untuk merujuk supaya sampai kepada merajut adanya restoratif justice. Ini kita dukung. Tapi tolong adendumnya harus ada. Dan harus bertanggung jawab Kementerian Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, jikalau memang saya mendatangi Kemenhan, menyampaikan kepada Kemenhan, daftar ada beberapa diduga nama-nama yang saat ini masih dalam sebuah keterselubungan, penceramah-penceramah dari agama-agama tertentu yang diduga ya mengandung unsur ya penistaan dan melecehkan agama tertentu yang membuat bisa terjadi pro dan kontra konflik ya. Semua agama ya, nggak boleh itu. Saya di sini tidak berbicara dalam konteks mengatakan agama yang ini benar, ini tidak. Tapi saya berbicara dalam konteks real dan saya harus sampaikan nas yang tadi terkait dengan Thomas itu untuk kalangan sendiri umat Kristiani. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari relawan pengawal Merah Putih dan memang ada ya SK kita mana? Ini SK kita. Saya Ketua Umum Relawan Pengawal Merah Putih yang adalah lanjutan dari relawan Prabowo Merah Putih. Karena relawan Prabowo Merah Putih tidak mungkin lagi itu disebut-sebut dalam sebuah perjalanan. Relawan Prabowo Merah Putih itu untuk pencapresan Pak Prabowo. Dan relawan Prabowo Merah Putih itu masanya yang ratusan ribu itu dibawa kepada relawan Pengawal Merah Putih. Dan ada ini Kemenkumhamnya di sini dibunyikan bahwa relawan Pengawal Merah Putih motonya adalah merawat kebinekaan dan mitra pemerintah TNI dan Polri. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya baik teman-teman, setelah kita menonton tadi dari Pak Permadi Arya, terus ada video singkat juga. Kemudian tadi ada juga dari bapak-bapak yang pakai peci putih ya. Nanti ada akunnya saya kasih di bawah sini nanti akun-akun mereka. Menurut saya tentang hal ini karena dia berbuat seperti ini maka kita perlu mempertanyakan apakah dia telah berbuat adil. Jadi permintaan penangguhan terhadap 7 tersangka ini dalam kasus perusakan ibadah ini. Kalau dipertanyakan tentang keadilan dan juga netralnya sebagai Menteri Hukum dan HAM itu, Kementerian Hukum dan HAM, ya jika tindakan itu dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan korban dan hanya mempertimbangkan tekanan kelompok tertentu dan pertimbangan politis, kita kan nggak tahu ya alasannya apa. Ya maka perlu dipertanyakan di bawah dia ini apakah dia adil apa enggak sih, gitu. Soalnya kalau prinsip keadilan itu ya bahwa masyarakat itu ya bahwa negara membela hak setiap warga negara termasuk hak atas kebebasan beragama, berkumpul dan beribadah. Nah dalam kasus ini kan korban justru adalah pihak yang haknya dilanggar. Itu sehingga pembelaan seharusnya berpihak pada mereka yang memang menjadi korban terlebih dahulu, bukan malah membela 7 tersangka ini. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau meninjau dari hari ini, apakah dia telah melakukan tugasnya dengan baik? Karena ada yang berkomentar, sudah mending diganti aja. Nah, kalau kita lihat ya, sesuai mandatnya, Kemenham ini memiliki tugas yang pertama, menegakkan hukum dan HAM, melindungi kelompok rentan dan minoritas, kemudian mendorong kesadaran hukum dan hak asasi manusia di masyarakat. Nah, jika justru sebaliknya yang terjadi ya, membela pelaku yang melanggar hak asasi manusia, tanpa mempertimbangkan keadilan substantif, ya maka itu dianggap bahwa ada indikasi bahwa dia itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ya berarti kata-kata netizen bisa juga diikuti nih, ganti aja. Tadi Pak Permadi Arya berkobar-kobar ya. Nah kemudian kalau kita pertanyakan lagi, bukankah seharusnya Kemenham itu ya harus membela rakyat yang hak asasinya
Injak Jaya. Benar. Karena dalam kasus ini mereka yang sedang menjalankan kegiatan keagamaan secara rame-rame dan sah. Ya harusnya dilindungi. Apalagi kan itu kan hanya ibadah biasa doang kok, hanya retreat. Bukankah agama-agama lain juga melakukan hal yang sama? Walaupun dalam bentuk berbeda. Seperti yang dibilang Ustadz Suparman Abdul Karim. Kalian bisa nonton di channelnya loh. Juga Guru Gembul memberikan pernyataannya. Ada beberapa tokoh-tokoh Islam lainnya juga. Mereka nggak setuju loh dengan orang-orang yang melakukan kerusakan ini. Tindakan kekerasan, intimidasi, dan perusakan tempat tinggal atau rumah ibadah seharusnya menjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Karena di Indonesia kan bebas beragama, bebas melakukan kegiatan agamanya, tentu dengan ada aturan tertentu. Tapi kan kalau retreat kan nggak melanggar. Jangan-jangan ini intoleran. Tapi kenapa Bapak ini meminta penangguhan? Saya bersyukur, tadi kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang membuka suara dengan hal ini. Jadi Kemenham seharusnya menjadi garda terdepan membela korban, memberikan tekanan agar proses ini berjalan dengan adil gitu loh, dan juga mencegah impunitas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Publik perlu terus mengawasi, ya kita terus mengawasi dan menekan pribadi ini, Kemenham ini, supaya konsisten untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok minoritas. Karena saya orang Kristen, ya mari kita berjuang bersama-sama. Kita pertanyakan integritas dia. Media dan lembaga independen juga perlu terus mengangkat kasus ini. Kita viralkan terus menerus. Jangan sampai tenggelam oleh kasus-kasus yang lain. Harus viral terus supaya diselesaikan sampai tuntas. Jadi kita kawal terus. Oke, apakah kalian setuju? Silahkan komentar di bawah. Baik teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, berikan like kalian. Berikan juga saran kalian tentang kemajuan channel ini dan video-video yang kita buat. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.